Tim SAR Timika tengah mencari kapal motor Farida Indah yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Timika, Asmat. Mahfud MD memastikan akan mendalami kasus dugaan pelanggaran di Ponpes Al Zaitun. Prabowo Subianto menghadiri pameran kedirgantaraan Paris Air Show 2023 di Le Bourget. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Ali Zainal dalam saluran 8 malam Garuda TV. Kita masuk ke berita pertama pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap home industri jenis sabu jaringan Iran di sebuah apartemen kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan ini, sebanyak 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan pabrik sabu di sebuah apartemen kawasan Cengkareng, Jakarta Barat berawal dari adanya informasi masyarakat yang mencurigai adanya warga negara asing yang melakukan proses produksi narkoba pada sebuah apartemen di wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan informasi tersebut, penyidik melakukan pendalaman dan mengamankan tersangka HR yang merupakan warga negara Iran. Adapun barang bukti yang disita yakni kristal sabu siap edar, bahan baku sabu sebanyak 12,36 kg yang disimpan di dalam kontainer, asetom sebanyak 2.500 ml, prekursor dan peralatan untuk memproduksi sabu lainnya. Nah, hari ini rekan-rekan sekalian, di lokasi ini kita berhasil mengungkap pabrik sabu yang melibatkan jaringan ini. Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri itu mendapatkan informasi bahwa di sekitar Daan Mogot di wilayah Jakarta Barat ini ada informasi warga negara asing yang melakukan proses produksi di sebuah apartemen. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan dengan pasal 114 subsider pasal 112 subsider pasal 113 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Muhammad Tegar Alfiansa, Garuda TV melaporkan. Tim SAR Timika tengah mencari kapal motor Farida Indah yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Timika, Asmat. Dalam pencarian ini, tim SAR Timika menerjunkan kapal RB-217 untuk menyisir perairan dangkal atau muara sungai, serta memantau rute yang sering dilewati kapal tersebut hingga perairan Pulau Tiga. Pada Senin 19 Juni terjadi peristiwa hilang kontak kapal motor KM Farida Indah yang berangkat dari Timika, Papua Tengah dengan tujuan Asmat, Papua Selatan. Kapal membawa 8 orang penumpang serta bahan bangunan. Kejadian tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang warga kepada tim SAR Timika pada Kamis kemarin. Karena KM Farida Indah seharusnya sudah tiba di tujuan pada Selasa 20 Juni pukul 16 waktu setempat. Kasubsi Operasi SAR Timika Charles Batlajeri di Mimika, Papua Tengah Jumat hari ini mengatakan, 2 tim SAR gabungan sudah bergerak menggunakan kapal RB-217 Timika dan melakukan penyisiran di perairan dangkal atau muara sungai. Pencarian di rute yang dilewati kapal juga dilakukan hingga perairan Pulau Tiga di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Yang diperkirakan rute berlayar. Kami sempat berkomunikasi dengan kapal yang sedang membuang jaring di sekitar Pulau Tiga dan menurut informasi mereka tidak pernah melihat kapal KM Farida Indah menuju atau melewati mereka ke Asmat. Sehingga pencarian hari ini adalah fokus untuk melakukan penyisiran sepanjang muara Timika sampai ke Pulau Tiga. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Timika menyebutkan wilayah perairan Timika Asmat memiliki potensi kecelakaan transportasi yang cukup tinggi disebabkan antara lain oleh kondisi kapal, tidak ada alat komunikasi dan minimnya sumber daya manusia yang tidak memahami kondisi cuaca di pantai selatan Papua. Nelayan atau kapal yang menerima informasi keberadaan KM Farida Indah diminta untuk memberikan bantuan serta melaporkan ke tim SAR gabungan yang tengah melakukan pencarian.
Satu dari dua korban hilang tenggelamnya kapal LCT Bahana Putra GT302 di perairan Pulau Igo, Halmahera Utara, Maluku Utara. Akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban atas nama Buhari Sahafin yang merupakan nahkoda kapal. Memasuki hari keempat upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam melaksanakan operasi pencarian terhadap dua orang korban kapal LCT Bahana Putra GT302 yang tenggelam di perairan Maluku Utara akhirnya membuahkan hasil. Seorang korban atas nama Buhari Sahafin berusia 66 tahun yang merupakan nahkoda kapal ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pulau Igo, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara. Jenazahnya ditemukan setelah dilakukan penyelaman oleh tim SAR gabungan di sekitar bangkai kapal, tidak jauh dari bibir pantai Loloda atau 1 mil dari Pulau Igo. Sementara satu korban lagi atas nama Yogzafil Novsan yang merupakan juru masak hingga kini masih hilang. Jenazah Buhori seperti dikatakan Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman dalam keterangan video pada 22 Juni telah dievakuasi oleh warga dibantu aparat setempat ke Ternate melalui Tobelo untuk diserahkan kepada pihak keluarganya untuk dimakamkan. Ditemukan dalam kondisi meninggal. Selanjutnya korban dievakuasi dan tim langsung mengidentifikasi bersama keluarga korban yang betul itu adalah korban atas nama nahkoda kapal tersebut. Kapal LCT Bahana Putra GT302 berlayar dari Manokwari, Papua Barat menuju Bitung, Sulawesi Utara pada 19 Juni lalu, di mana sesuai manifest mengangkut 10 orang. Di tengah perjalanan kapal tersebut dihantam gelombang tinggi hingga karam di perairan Pulau Batang 2. Hingga kini telah 9 korban ditemukan, di mana 8 orang dalam keadaan selamat. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan 2 tersangka baru dalam proyek perumahan prajurit fiktif yang terjadi di tahun 2018. Kedua tersangka adalah kontraktor PT Neo Selindo Inti Beton Cabang Bandung dan oknum militer yang di tahun 2018 menjabat sebagai perwira menengah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kejati Jatim menetapkan 2 tersangka baru tindak pidana korupsi proyek perumahan prajurit fiktif yang terjadi di tahun 2018. Salah satunya tersangka berinisial IN yang ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim Surabaya Kamis kemarin. IN adalah kontraktor PT Neo Selindo Inti Beton Cabang Bandung yang di tahun 2018 mendapatkan paket pekerjaan pembangunan rumah prajurit setara tower lantai 6 di Jakarta. IN diduga meminta uang sebesar Rp1.250.000.000 sebagai biaya pekerjaan awal. Namun pembangunannya sampai sekarang tidak pernah terrealisasi. Kejati Jatim juga menetapkan tersangka DK oknum militer. DK diketahui menerima gratifikasi atas proyek fiktif tersebut saat menjabat sebagai perwira menengah di Komando Daerah Militer atau Kodam 3 Siliwangi. Sebagai biaya pekerjaan awal atau relokasi, tersangka IN meminta uang kepada PT Share sebesar Rp1,250 juta. Jadi ada Rp1.250 juta. Dan kemudian uang tersebut diduga diberikan atau diterima oleh level DK tersebut. Jadi dugaan awalnya seperti itu. Kejati Jatim menjelaskan dalam perkara tindak pidana proyek perumahan prajurit fiktif ini sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka yakni DFP dan ABS. Keduanya telah divonis pidana 1,5 tahun penjara. Namun Kejati Jatim sedang mengupayakan banding karena hukumannya dinilai terlalu ringan. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, memiliki rumah yang berada di kawasan Krukut Limo, Kota Depok. Namun tidak ada aktivitas yang terlihat di rumah itu. Beginilah kondisi rumah Panji Gumilang yang berada di kawasan Krukut Limo, Kota Depok. Dari pantauan udara pun terlihat tidak ada aktivitas dari penghuni. Selain ada beberapa rumah dalam area dengan luas sekitar 3.000 meter persegi ini juga terdapat lahan yang masih kosong. Menurut warga sekitar sangat jarang terlihat aktivitas di rumah yang berseberangan dengan sungai Krukut ini, bahkan keluar masuk kendaraan pun terhitung jarang. Ada mobil masuk ya? Selama ibu di sini ada yang keluar masuk? Saya nggak ngeliat sekarang. Apa baru ini dong nungguin warung. Tapi rumah ada yang jaga ya ini ya Bu ya? Apa-apa kayak. Sementara itu, Ketua RT 02 RW 03 Krukut Limo Devi Rome Sinta membenarkan jika di rumah milik Panji Gumilang itu sangat jarang terlihat aktivitas.
Namun diakui Devi, Panji Gumilang pernah berkurban di lingkungannya beberapa waktu lalu, namun kurban tidak diserahkan secara langsung oleh Panji. Jadi sejak kapan sih Bu dia tinggal di sini? 2022. Tapi udah lama itu. Ditinggalin apa enggak sih Bu? Enggak, cuma penjaganya aja. Ada aktivitas nggak sih Bu? Misalnya keluar masuk mobil atau apa? Cuma penjaganya aja, palingan itu bikin jembatan terkait pembayaran rumah yang sebelah kayak gitu aja. Bu, Pembayaran rumah yang di sebelah. Tapi kalau Panji Gumilangnya sendiri memang udah lama tinggal di daerah sini atau gimana? Enggak, dia cuma di sini aja. Cuma beli rumah di sini Cuma beli rumah di aja. sini. Tapi nggak pernah ketemu. Sosok Panji Gumilang belakangan ini menjadi sorotan setelah nama pondok pesantren Al-Zaitun miliknya diduga menerapkan aliran sesat. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan adanya sesosok bayi perempuan di bantaran Kali Baru, Desa Waringin Jaya, Bojonggede. Saat ditemukan, kondisi bayi perempuan tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jasad bayi malang tersebut pertama kali ditemukan di bantaran Kali Baru, Desa Waringin Jaya, Bojonggede oleh seorang warga saat hendak memancing. Penemuan jasad bayi itu langsung dilaporkan kepada Ketua RT setempat. Tim identifikasi Polresta Depok yang datang ke lokasi penemuan sesosok jasad bayi perempuan tersebut langsung melakukan proses evakuasi terhadap jasad bayi perempuan itu. Nemuin saya Bu? Yang pertama nemuin Pak Sahrul, dia mancing di sini Pak. Dia warga RT 3 RW 7 juga sih. Terus dia datang ke rumah saya sekitar 7:30. Dia bilang ini boneka apa bayi ya? Akhirnya saya sama suami ke situ. Bu, saat ditemuin emang kondisi udah meninggal. Apa? Saat ditemuin emang meninggal udah. Sudah posisi sudah meninggal, sudah tinggal lanetin dan posisi tengkurap di tempat yang tadi Pak. Untuk jenis kelaminnya Bu? Perempuan Pak. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi perempuan malang itu dibawa menggunakan mobil jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, berita pemerintah pusat dan daerah akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah di saluran 8 malam Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa, saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran mancanegara setiap hari pukul 22 hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi setiap hari
mulai pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8, update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di InMiliter setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis pukul 18 petang hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan akan mendalami kasus dugaan pelanggaran di Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Mahfud MD masih menunggu hasil investigasi yang dipimpin Majelis Ulama Indonesia Jabar. Hingga saat ini pemerintah masih mempelajari kasus dugaan pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Usai menghadiri kegiatan di Universitas Pasundan Kota Bandung pada 22 Juni, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tidak boleh sembarangan menyikapi kasus Pondok Pesantren Al Zaitun tanpa mendalaminya. Penanganan atas kasus tersebut harus dilakukan secara hati-hati, termasuk atas laporan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu yang menyatakan syariat yang digunakan Ponpes Al Zaitun sangat berbeda dengan ajaran Islam pada umumnya, baik salat, puasa, maupun haji. Menurut Mahfud, apabila tidak sesuai dengan hukum tentu menjadi urusan Kemen Polhukam, namun jika menyangkut penyelenggaraan institusi menjadi ranah Kementerian Agama. Jadi kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya. Pak Mahfud, harapannya untuk tim investigasi terkait Al Zaitun ini seperti apa dari Bapak, Pak? Ya supaya bekerja dengan baik, itu aja harapan banyak orang. Kita menunggu hasilnya aja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Polri, TNI, dan Kementerian Agama telah membentuk tim untuk melakukan investigasi yang dipimpin MUI Jabar atas apa yang sebenarnya terjadi atas Ponpes Al Zaitun. Hingga kini tim gabungan masih memeriksa sejumlah fakta di Ponpes Al Zaitun.
Guna memastikan sapi kurban Presiden Joko Widodo di Sulawesi Tenggara bebas dari segala bentuk penyakit, tim sekretaris pribadi Presiden melakukan pengecekan kesehatan sapi tersebut di Desa Morome, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Selain dari sisi kesehatan, tim juga memastikan bobot sapi kurban Presiden ini sudah sesuai permintaan dari Sekretariat Kepresidenan. Tim sekretaris pribadi Presiden melakukan pengecekan sapi kurban Presiden Jokowi di Desa Morome, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis kemarin. Pengecekan bersama Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk memastikan sapi kurban Presiden di Sultra aman dan bebas dari segala bentuk penyakit. Selain mengecek kesehatannya sebelum disembelih, tim Sespri Presiden juga memastikan bobot sapi kurban tersebut sudah sesuai permintaan dari Sekretariat Kepresidenan. Memastikan sapi yang dicarikan oleh Pemprov itu yang terbaik dari sisi kesehatannya, dari sisi bobotnya, dan dari sisi silsilah keturunannya. Ibaratnya seperti itu, kita pastikan yang terbaik untuk sapi kurban Bapak Presiden. Sudah ada sertifikat kesehatannya. Ini akan di titik pemotongannya itu di Masjid Banabungi, Nurul Huda, Banabungi, Kecamatan Pasar Rajo. Kapan diseberangkan, Pak? Kita antara H-5 atau 3. Pada perayaan Idul Adha di Sultra kali ini, Presiden Jokowi memilih sapi jenis limosin berumur 4 tahun dengan bobot kurang lebih 1 ton dengan harga Rp95 juta. Pemirsa, pembayaran dengan metode QR semakin diminati pedagang di Pekalongan, Jawa Tengah. Jumlah pedagang di wilayah eks-karesidenan Pekalongan yang memanfaatkan pembayaran digital sudah mencapai 337.000 orang. Angka tersebut lebih tinggi 14% dibanding 2022. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Jawa Tengah terus mendorong perluasan sekaligus mempercepat digitalisasi pembayaran di daerah. Saat membuka kegiatan Sabta Mitra Pantura Digital Festival atau Sampan DigiFest 2023 di Kota Pekalongan Kamis kemarin, Kepala Perwakilan BI Tegal M. Taufik Amzrozi mengatakan hingga Maret 2023, jumlah pedagang di wilayah eks-karesidenan Pekalongan yang memanfaatkan pembayaran digital sudah mencapai 337.000 orang. Angka tersebut lebih tinggi 14% dibanding 2022 yang sebanyak 289.820 pedagang. Sementara nilai volume perdagangan yang dibukukan mencapai 50,08 miliar rupiah. Bank Indonesia menargetkan per akhir 2023 pengguna QRIS secara nasional bisa mencapai angka 45 juta orang. Pengguna QRIS, kalau di kita ini merchantnya kemarin 330 sekian ribu, 337.000 merchant satu karesidenan ya. Itu data Maret itu kemarin, data Maret. Kalau transaksinya sih sudah banyak ya transaksinya. Diketahui BI terus melakukan berbagai terobosan seperti pembayaran digital di rumah potong hewan dan tempat pelelangan ikan. Jelang Hari Idul Adha, harga kebutuhan pokok di beberapa pasar di Kota Kendari masih terbilang normal. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID bersama Tim Satgas Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di sejumlah pasar dan retail di Kota Kendari Kamis kemarin. Dari hasil pemantauan tersebut, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sultra Yuni Nurmawalati menyebut harga kebutuhan pokok di Kota Kendari terbilang normal, bahkan ada sejumlah pangan dan komoditi yang harganya cenderung turun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Para pedagang maupun distributor diminta agar tidak memanfaatkan momen hari raya untuk menaikkan harga pangan secara sepihak lantaran permintaan masyarakat yang cukup tinggi jelang Lebaran Idul Adha.
Jadi yang kita lakukan hari ini adalah melihat bagaimana ketersediaan pangan kita dan juga keterjangkauan harga. Dan kalau hasil pengamatan tadi di pasar kota banyak harga itu normal, bahkan ada beberapa komoditi yang cenderung menurun. Ketersediaannya cukup gitu. Stok beras kami itu ada 10.000 ton, 2.000 ton itu premium. Ini satu Sulawesi Tenggara ya. Kemudian gula masih ada 200 ton, kemudian ada 100 ton on the way ke sini, kita sudah pesan lagi. Kalau minyak sekarang ada 70.000 liter, tapi ada 10 kontainer setara 190.000 liter itu akan menuju ke sini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terbongkar. Lebih lanjut, Bulog Kendari menjamin dan memastikan stok ketersediaan pangan di daerah ini aman dan tercukupi. Ratusan tenaga cadangan kesehatan di Kalimantan Selatan terlibat dalam geladi lapangan penanganan banjir di Banjarmasin. Mereka diberi beragam peningkatan kapasitas, salah satunya pertolongan pertama terhadap korban banjir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan geladi lapangan tenaga cadangan kesehatan dalam rangka penanganan banjir di Banjarmasin Kamis kemarin. Usai membuka geladi, Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur berharap sumber daya manusia khususnya tenaga cadangan kesehatan dapat memperkuat kapasitas diri dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Menurutnya, geladi ini juga dapat membangun kapasitas tenaga kesehatan dalam manajemen bencana banjir seperti koordinasi antar lintas program dan lintas sektor, hingga para petugas selalu sigap dan tanggap saat menghadapi bencana. Harapannya tentu saja nakes kita akan lebih tangguh lagi di dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi, yang kita tidak tahu kapan dan di mana datangnya, yang sering menjadi serangan mendadak, dan kita dalam persoalan bencana berharap semendadak apapun kita harus siap menghadapinya. Kita biasanya kawan-kawan Indonesia ini sangat jiwa relawannya tinggi masuk di benua kita. Jadi kawan-kawan tuh semangat membantu, semangat menolong, cuma tidak terkoordinasi. Akhirnya ada bantuan-bantuan tuh yang numpuk di tempat-tempat tertentu. Sedangkan tempat lain yang membutuhkan malah tidak sampai. Itu karena kurangnya koordinasi. Di geladi ini dengan adanya satu komando, kita bisa membagi ke setiap tempat yang membutuhkan. Adapun para peserta yang dilibatkan dalam geladi tersebut antara lain berasal dari unsur TNI Polri, Dinas Kesehatan, Politeknik Kesehatan, hingga perwakilan rumah sakit daerah. Pemirsa, sejumlah berita politik dari tanah air akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran Mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV.
Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tempatnya. Annyeonghaseyo, jangan lupa saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Projo, Sulawesi Utara, Febri Triharyadi, menyebut bakal membawa nama pasangan Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto dalam forum rapat kerja nasional DPP Projo yang digelar September mendatang. Adapun konfigurasinya adalah Prabowo sebagai calon presiden dan Erlangga sebagai calon wakil presiden. Febri mengatakan DPD Projo Sulut akan mengajak provinsi lainnya agar satu suara menjagokan Prabowo Erlangga. Bahkan kata dia, DPD Projo Sulawesi Selatan pada Konverda yang digelar pekan lalu menghasilkan keputusan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum Golkar Prabowo Airlangga. Kendati demikian, ia menegaskan pihaknya bakal tetap tegak lurus terhadap hasil Rakernas DPP Projo. Febri bercerita Prabowo diusung jadi capres mengingat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani dan tegas, paham mengenai ekonomi global, berintegritas, bisa menjaga stabilitas nasional, dan merakyat. Prabowo, kata dia, memenuhi kriteria tersebut. Adapun Erlangga disebut Febri cocok jadi cawapres berkaca dari latar belakangnya yang paham mengenai ekonomi global, apalagi Erlangga saat ini merupakan Menteri Perekonomian di Kabinet Pemerintahan Jokowi alias Joko Widodo. Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep, tak bisa lagi menutupi kekagumannya pada sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Untuk kali kedua, Kaesang mengenakan kaos bergambar wajah Prabowo. Kaos itu digunakan Kaesang ketika sedang melancong ke Korea Selatan. Dalam sebuah video, Kaesang sempat ditanya oleh perempuan yang diduga merupakan sang istri. Mendengar pertanyaan tersebut, Kaesang langsung menjawab kalau dirinya adalah penggemar Prabowo. Setelah itu, suami dari Erina Gudono tersebut memohon izin kepada Prabowo untuk bisa menjadi bintang tamu pada acara podcast yang dikelolanya. Rencananya, ia hendak mengupas sisi lain dari sosok mantan Danjen Kopassus tersebut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pameran kedirgantaraan Paris Air Show 2023 di Le Bourget, Utara Paris, Prancis, Rabu 21 Juni 2023. Ada yang menarik dalam perhelatan itu, yaitu miniatur pesawat tempur Rafael Indonesia yang didatangkan Prabowo untuk menambah kekuatan TNI AU. Pesawat tempur Rafale buatan Prancis ini adalah salah satu alutsista berteknologi tinggi yang sudah direalisasikan Prabowo. Kemenhan RI pada 10 Februari 2022 di kantor Kemhan, Jakarta telah menandatangani kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale. Momen penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Florence Parly, Menhan Prancis periode 2017 hingga 2022. Sebagai langkah awal, Indonesia terlebih dahulu mengakuisisi 6 unit Rafale dari total 42 pesawat yang dibeli. Setelah penandatanganan kontrak oleh Prabowo dan Parly pada Desember 2022, Prabowo dan Menhan Prancis Bastien Lecornu yang menggantikan Parly di Prancis membahas program pelatihan bagi para pilot jet tempur TNI Angkatan Udara untuk mengemudikan Rafale. Melalui pelatihan ini, Prabowo berharap para pilot TNI AU nantinya bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengawaki pesawat tempur tersebut. Kini Indonesia hanya perlu menunggu kedatangan pesawat tempur Rafale yang diperkirakan tiba di tanah air pada akhir tahun 2026.
Rafale merupakan salah satu jet tercanggih di dunia saat ini yang diproduksi oleh perusahaan Prancis Dassault Aviation. Jet tempur Rafale diketahui memiliki kemampuan membawa banyak jenis senjata, sistem misi yang canggih, melakukan serangan udara ke darat, serangan udara ke udara, dan pencegatan pesawat musuh dalam satu misi. Pesawat ini dirancang sebagai pesawat serbaguna yang dapat menjalankan berbagai misi atau omni-role. Sejumlah misi yang dapat dilakukan pesawat ini antara lain serangan udara ke darat, serangan udara ke udara, misi pertahanan udara, dan pengintaian. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menemukan data aneh, yaitu nama di kartu tanda penduduk atau KTP hanya 1 atau 2 dan 3 huruf saja. KPU juga menemukan usia di atas 100 tahun yang terdaftar pada pemilihan umum atau pemilu 2024. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idrus menyampaikan KPU menemukan data nama terpendek dan usia di atas 100 tahun. Data temuan ini akan mempertanggungjawabkan KPU. Ini yang dibilang data aneh, ini KPU kerjanya nggak benar. Gitu, KPU aneh sekali. Bapak Ibu ternyata ada loh ya data masyarakat kita dengan huruf hanya 1 huruf doang. Sepanjang memenuhi syarat mereka harus kami daftarkan. Aneh kami kalau kami meninggalkan mereka menjadi data pemilih. Bahkan pernah masuk kok di hitam putih ya soal nama terpendek sedunia. Betty menegaskan KPU akan terus memperbarui data pemilih dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengecek nama sendiri secara online untuk dapat memastikan terdaftar dalam pemilih pada pemilu 2024. Dari Jakarta, Dito Resito, Garuda TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyiapkan tempat pemungutan suara atau TPS khusus. TPS khusus ini diperuntukkan untuk warga binaan di rutan lapas, tempat rehabilitas, daerah bencana, serta pesantren dan daerah konflik. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idrus menyampaikan ada 836 lokasi khusus terdiri dari 1.836 TPS untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Sementara ini se-Indonesia tersebar di 37.000 provinsi. Untuk lokasi khusus terdapat 836 lokasi khususnya, terdiri atas 1.810 TPS. Pemilihnya sebanyak hampir 400 ribuan orang, 399.529. Betty menjelaskan untuk menentukan TPS khusus ini KPU berkoordinasi dari instansi terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Dito Resito, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah berita unik dan menarik akan kami sampaikan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran Mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya
di InMiliter. Setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran Mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Pemirsa, dalam 2 bulan terakhir, polisi Afghanistan telah memusnahkan 32 hektar ladang tanaman ilegal berupa ganja dan opium yang terdapat di sejumlah kawasan di Provinsi Jauzian, Afghanistan. Pemusnahan ladang tanaman ilegal ini menyusul pemusnahan sekitar 242 hektar ladang opium yang terjadi beberapa pekan sebelumnya. Polisi Afghanistan telah memusnahkan ladang ganja dan opium seluas 32 hektar di Provinsi Zauzan, Afghanistan Utara dalam 2 bulan terakhir. Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat tingkat provinsi pada Selasa 20 Juni lalu. موږ په اتو ولسوالیو کې اته عملیات درلوده په هغه کې اکثره کښت د کوکنارو تقریبا اتیا جریبه ځکه موږ تخریب کړې ده او نه شپږ جریبه ځکه ان شاء الله اوس د تخریب په حال کې ده تخریبي. Dalam sejumlah operasi terhadap tanaman ilegal, polisi telah memusnahkan sekitar 242 hektar ladang opium di 3 provinsi beberapa pekan lalu. Pemimpin tertinggi pemerintah sementara Afghanistan, Mullah Hibatullah, pada April tahun lalu telah mengeluarkan dekret yang melarang budidaya, pengolahan, dan perdagangan tanaman ilegal, di mana di dalamnya termasuk tanaman ganja dan opium. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi menggandeng Badan Otorita Borobudur guna mempromosikan Benteng Van den Bosch atau yang lebih dikenal dengan nama Benteng Pendem dan Museum Trinil. Nantinya, lokasi ini akan dijadikan objek paket wisata bersama destinasi wisata daerah lainnya untuk menarik minat para pengunjung. Guna memperkenalkan sekaligus memasarkan keberadaan Benteng Van den Bosch serta Museum Trinil sebagai objek wisata warisan di Ngawi, Pemkab setempat menjalani kerjasama dengan Badan Otoritas Borobudur. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Parpora Ngawi, Wiwin Purwaningsi, Kamis kemarin mengatakan sistem kerjasama tersebut dalam bentuk paket wisata yang digabung dengan lokasi wisata yang ada di daerah lainnya. Hal ini dilakukan untuk bisa menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke 2 objek wisata sejarah tersebut. Dengan demikian dapat berdampak positif terhadap kenaikan perputaran perekonomian warga di sekitar lokasi wisata tersebut. Promosi wisata serta pemaketan wisata tadi sudah disampaikan oleh Bapak PLT Direktur Utama BUB bahwa setelah ini Badan Otorita Borobudur akan membuat konsep tentang paket wisata yang salah satunya nanti adalah Ngawi masuk di dalam paket, tetapi masih digabung dengan daerah lain. Jadi
termasuk daerah Solo Rayang, yang kemudian juga ada daerah lain di tetangga kita seperti Magetan, Ponorogo, dan Pacitan. Saat ini rincian paket wisata tersebut masih dalam pembahasan dan pendalaman bersama usai penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh pihak Disparpora Ngawi bersama Badan Otoritas Borobudur beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, Wali Kota Depok menandatangani proses pembangunan alun-alun dan Taman Hutan Kota Depok di area Situ Tujuh Muara, Sawangan, Kota Depok dengan anggaran 45 miliar rupiah. Alun-alun dan Taman Hutan Kota ini dibangun dengan mengusung konsep ruang terbuka hijau di atas lahan seluas 2,3 hektar. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan untuk pembangunan alun-alun dan Taman Hutan Kota di wilayah Barat Kota Depok ini mengeluarkan anggaran APBD murni dari Pemkot Depok sebesar 45 miliar rupiah. Nantinya akan ada juga pembangunan jembatan gantung dengan anggaran sebesar 12 hingga 14 miliar rupiah. Dengan barang-barang itu milik Allah. Ya, pertama kita sepakati namanya ini adalah Taman Alun-Alun Hutan Kota. Ya, karena nanti ada nuansa taman supaya RTH Kota Depok bertambah taman, karena dengan taman nanti akan ada perhitungan ruang terbuka hijau RTH. Yang kedua alun-alun karena memang nanti ada tempat-tempat bermain bebas untuk masyarakat, ya gratis. Ya, kalau alun-alun kan konteksnya gratis. Nanti tentunya ada spot-spot yang memang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan apa segala macam, itu nanti sesuai dengan peraturan daerahnya, ada retribusi ya seperti itu. Ada hutan, kenapa hutan? Karena memang ada hutan jati itu tidak kita tebang, kita lestarikan. Cuma nanti ada tambahan pinggirnya supaya bisa muter hutan, ada jogging track ya, melewati yang itu nggak jadi, yang flyover jadi jembatan atas nggak jadi, belum, karena kita banti ke jembatan gantung. Untuk luasnya sendiri berapa Pak? Luasnya kemarin kita ukur terakhir 2,3 ya, ya 2,3, tapi yang bisa dibangun itu 60% ya, 60%, 2,3 hektar nggak bisa dibangun. Kira-kira pembangunan sampai GSS ya, garis padat sehat. Kira-kira pembangunan sampai kapan? Target pembangunannya sampai selesai. Berapa? Iya, sampai kapan? Berapa lama? Hitungan 6 bulan efektif, insya Allah. Kan kemarin masukan untuk Pemerintah Kota Depok menargetkan proyek pembangunan alun-alun dan Taman Hutan Kota ini akan rampung dalam kurun waktu 6 bulan. Ribuan warga Denpasar menyaksikan puncak karya pelebon atau pembakaran jenazah Raja Denpasar 9 Ida Cokorda, Ngurah Jambe, Pemecutan pada Rabu 21 Juni 2023 di Denpasar, Bali. Pelebon Raja Denpasar 9 dilakukan dengan tradisi dan nilai luhur budaya Bali, yaitu hadirnya iring-iringan keluarga Puri Agung Denpasar, bade atau menara pengusung jenazah, tumpang 11, lembu putih, dan ogoh-ogoh sebagai pembuka jalan. Ngaben atau pembakaran jenazah merupakan bagian dalam kehidupan umat Hindu. Tradisi dan nilai luhur budaya tersebut masih terus dijaga oleh umat Hindu, khususnya di Pulau Seribu Pura. Bagi umat Hindu di Bali terdapat tingkatan dalam melakukan upacara ngaben, dari yang terendah hingga tertinggi yaitu Nista, Madhya, dan Utama. Hal tersebut tidak lepas dari tingkatan dalam masyarakat Hindu yang dikenal dengan kasta. Semakin tinggi kasta, semakin tinggi tingkatan upacara yang dilakukan. Umat Hindu Bali menyebut proses pembakaran jenazah atau layon dengan sebutan pelebon. Inilah yang dilakukan Puri Agung Denpasar yang masuk dalam tingkatan kesatria, menyiapkan sejumlah rangkaian prosesi pelebon untuk pemulasaraan Raja Denpasar 9 Ida Cokorda Ngurah Jambe Pemecutan yang mangkat pada usia 80 tahun 18 Februari lalu.
Dan kebetulan beliau, Ida Cokodong Ngurah Jambe Pemecutan 9 ini merupakan raja saat ini yang ke-9 di Puri Agung Denpasar. Sebelum ada raja yang berikutnya. Nah, otomatis dengan demikian kita akan mengambil tingkatan upacara yang paling tinggi, yaitu Utamaning Utama. Nah, Utamaning Utama inilah kita sebut sebagai karya pelebon. Pelebonnya itu adalah Nyawa Ngesti Wadana, di mana beliau akan tingkatan upacara paling tinggi, akan menggunakan badai tumpang 11, dan nanti ada prosesi yang paling penting yang tadi malam sudah kita lewati, itu adalah Munggah Patrang Pancadatu. Itu ciri keprabon bahwa memang pelebon ini merupakan pelebon yang paling tingkatan karyanya paling utama seperti itu. Ratu Peranda yang doakan di Puri SS Layon di Puri selama 4 bulan Layon almarhum raja yang bernama Asri Cokorda Ngurah Mayun Samirana disemayamkan di kediaman keluarga Puri Agung Denpasar Kesatria. Para pemuka agama Hindu Ratu Peranda melakukan doa bagi almarhum yang terus dilakukan hingga puncak Pelebon yang berlangsung pada 21 Juni 2023. Prosesi besar dalam rangkaian menuju puncak Pelebon ini yaitu Manatoyaning, Mesuci di Pura Tambang Badung, dan pengarakan ogo-ogo di sekitar kawasan Puri Agung Denpasar yang diiringi pit atau pawai keluarga Puri. Sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi Raja Denpasar 9 Ida Cokorda Ngurah Jambe Pemecutan, Puri Agung Denpasar menyiapkan menara pengusung jenazah tingkat 11 atau badai tumpang solas. Tingkatan ini merupakan kesepakatan para leluhur sebagai simbolis yang menunjukkan derajat kasta dan kepantasannya. Karena ada kesempatan luhur di sini. Ini bukan berarti kita ingin jor-joran atau ingin menunjukkan prestise, tidak. Tapi kita lebih berpikir bahwa ada tatanan budaya di sini, kesepakatan antara wangsa-wangsa atau warna tingkatan wangsa daripada orang-orang yang sudah di Bali ini, bahwa orang kesatria itu rata-rata menggunakan tingkatan 9 sampai 11. Jika dia sudah ke wangsa kesatria, mereka pasti menggunakan tingkatan yang 9. Jika itu memang sudah mereka ada kemampuan, boleh menggunakan, dan jika dia mampu, dia bisa menggunakan tingkatan 9. Tapi jika dia tidak mampu saat ini, karena upacaranya cukup besar dan biaya yang besar, tapi dia pantas, dia boleh kok tidak melaksanakan itu. Tinggi badai tumpang 11 mencapai 21,4 meter dengan berat 1,5 ton. Badai ini nantinya sebagai kendaraan layon menuju setra atau kuburan tempat pembakaran. Melaspas pengusungan layon ke Caturmuka sejak pagi pada hari puncak Pelebon Pemesetonan Puri Agung Denpasar memulai prosesi melaspas dipimpin pemuka agama Hindu. Seluruh sarana dibersihkan dan didoakan secara niskala untuk mendapatkan kelancaran selama prosesi upacara Pelebon. Pelebon juga dihadiri sejumlah raja-raja se-Nusantara, pejabat negara dan daerah. Saat muterin Caturmuka, iring-iringan Pelebon ogo-ogo lembu keluarga Puri Layon naik traktak ke Bade, iring-iringan menuju setra pada siang harinya, layon atau jenazah Raja Denpasar ke-9 Ida Cokorda Ngurah Jambe Pemecutan di antara dari Puri menuju patung Caturmuka, titik 0 Denpasar yang masih wilayah kerajaan pada masa itu. Dengan iring-iringan ogo-ogo Poleng Katekok Jago, kereta kuda keraton, gamelan dan keluarga Puri Agung Denpasar. Kemudian layon dinaikkan ke traktak menuju Badai Tumpang 11. Ribuan warga Denpasar memenuhi patung Caturmuka menyaksikan sejarah prosesi Pelebon tingkat tertinggi ini. Lembu putih muter di perempatan dan tiba di setra setelah berjalan sejauh 2 km. Iring-iringan Badai Tumpang 11 tiba di setra Badung. Keluarga pun mengantarkan layon menuju lembu putih yang diibaratkan sebagai kendaraan untuk selanjutnya dilakukan proses pembakaran. Selanjutnya prosesi terakhir adalah nganyut, yaitu melarung abu jenazah ke laut. Begitu kental dengan sejarah, tradisi budaya dan kesenian rangkaian Pelebon ini diharapkan menjadi warisan budaya Bali yang akan terus terjaga. Baby Shark, Mommy Shark, atau Daddy Shark. Ya, semua tokoh animasi tersebut dapat Anda jumpai saat mencoba pengalaman menginap dan bersantap di salah satu hotel ternama di kawasan Senayan, Jakarta. Mengusung tema Pinkfong Baby Shark. Penawaran tersebut hadir mulai dari 22 Juni hingga 6 bulan ke depan sebagai alternatif pilihan bagi Anda menghabiskan waktu bersama keluarga. Siapa yang tidak tahu dengan animasi Pinkfong Baby Shark?
Buat Anda para orang tua muda tentunya tidak asing dengan karakter menggemaskannya satu ini karena kerap menjadi tontonan anak-anak. Berangkat dari inilah salah satu hotel di kawasan Senayan, Jakarta terinspirasi untuk menawarkan pengalaman staycation dan bersantap unik bertemakan Pingpong Baby Shark. Bernama Pingpong Baby Shark Room, di tempat yang satu ini Anda para tamu dapat menikmati sensasi menginap di kamar bertema bawah air yang unik yang telah didesain dengan beragam mainan dan fasilitas eksklusif Baby Shark. Mulai dari welcome cake atau kue selamat datang yang dapat dihiasi langsung oleh anak-anak, ada juga tenda berwarna kuning dan biru, hingga kasur dan kamar mandinya bahkan juga telah disulap dengan beragam aksesoris bergambar Baby Shark. Wah, gemes ya, tentunya anak-anak suka banget nih. Terlebih saat ini bertepatan dengan momen libur anak sekolah, sehingga dapat menjadi alternatif pilihan berlibur bersama keluarga. Dan untuk kamarnya kami menyediakan 15 kamar dengan kategori yang berbeda-beda dan juga desain yang berbeda-beda sehingga para tamu kami tidak bosan untuk menginap di sini dan juga bisa menikmati berbagai fasilitas untuk keluarga. Tidak hanya itu, para tamu yang menginap di Pingpong Baby Shark Room juga mendapatkan akses ke playground khusus bagi anak-anak. Sekaligus juga mendapatkan fasilitas dining credit atau voucher senilai Rp250.000 hingga Rp500.000 yang bisa digunakan untuk bersantap di Pingpong Cafe. Beragam menu di kafe tematik ini diantaranya ada Pingpong Cheeseburger, yaitu burger mini berisi daging sapi Australia, berpadu dengan lettuce, mayonaise, serta saus tomat dan ditutup dengan roti bun yang tentunya bergambar karakter Pingpong Baby Shark. Ada juga menu khas Korea yang diadaptasi dari negeri asal animasi Pingpong, yaitu tteokbokki carbonara atau kue beras yang diberi saus krim. Untuk hidangan penutup, Anda bisa mencoba Pingpong Pie berwarna pink yang merupakan perpaduan biskuit di bagian dasarnya dengan coklat putih ganache dari air mawar ditambah marshmallow strawberry. Menu lainnya yang dapat Anda cicipi adalah Blueberry Sea Creatures, yaitu panna cotta blueberry yang tersaji di atas mangkok. Ataupun Baby Shark Do yang berisikan 3 potong kue imut berwarna biru, pink, dan kuning muda. Nah, bagi Anda yang tertarik merasakan pengalaman menginap sekaligus bersantap bertema Pingpong Baby Shark ini, Anda perlu menyiapkan biaya mulai dari Rp3.500.000 hingga Rp5.500.000 tergantung jenis kamar yang Anda pilih. Penawaran ini berlangsung selama 6 bulan ke depan, mulai tanggal 22 Juni 2023 hingga 14 Januari 2024. Pemirsa, Persatuan Sepak Bola Se-Indonesia atau PSSI mengaktifkan kembali Badan Usaha PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan menghidupkan kembali PT Garuda Sepak Bola Indonesia untuk meningkatkan pendapatan PSSI dan Timnas Sepak Bola Indonesia. Nah, tentu kami juga ingin punya pemasukan yang lain tentu. Karena tidak mungkin kita sebagai PSSI hanya mengangkat tangan seperti ini, tetapi kita harus bekerja. Seperti yang saya sudah sampaikan dari hasil studi banding dengan banyak negara, seperti juga Federasi Sepak Bola Jepang, mereka mendapatkan pemasukan. Selain dari liga, dari support pemerintah, tetapi juga mereka melakukan bagaimana mengindustrialisasi daripada sepak bola itu sendiri. Erick menjelaskan PT Garuda akan mencari pendapatan untuk operasional dari berbagai sumber seperti memaksimalkan pendapatan dari hak siar, media sosial, merchandise, dan tiket pertandingan. 95% saham PT Garuda Sepak Bola Indonesia dimiliki PSSI dan sisanya Yayasan PSSI. Dito Resito, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian berita yang dapat kami sampaikan dalam saluran 8 malam kali ini. Saya Ali Zainal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.